Terus juga itu kan posisi gelap ya, masih mati listrik. Makin ngerasa janggal, bapak itu akhirnya ngecek ke jendela. Jendela itu kan ada kordennya ya. Dibuka, wah di situ bapak ngeliat ada sosok putih 5 biji. Putihnya itu putih bungkusan alias pocong. Assalamualaikum, halo sedulur. Wah, balik lagi nih lur sama Nyong. Yang belum kenal, halo, salam kenal, kenalin Nyong Nafa. Di sini Nyong bakalan membawakan cerita-cerita atau pengalaman-pengalaman horor dari sedulur Sinles yang sudah dikirim dan sudah masuk ke inbox emailnya kita, gitu ya. Jadi kalau sedulur sekalian punya pengalaman-pengalaman horor yang serem, yang bikin merinding, gitu ya, kirim aja ke email di bawah ini atau ke nomor WA di bawah ini, oke? Nah, sebelum kita masuk ke videonya, yang belum subscribe, ayo di subscribe dulu, cepetan bagian di sebelah sini, diklik. Langsung aja masuk ke videonya. Kali ini Nyong bakalan bercerita tentang pengalaman dari salah satu sedulur Sinles dari daerah Cirebon. Nah, namanya ini sedulurnya adalah Mas Rudi. Tapi ya lur, cerita ini itu bukan cerita yang dialami sendiri oleh Mas Rudi, melainkan cerita yang dialami bapaknya Mas Rudi. Kita panggil aja bapak lah ya, karena pada saat itu Mas Rudinya sendiri masih kecil, masih SD lur. Nah, kejadian ini itu dialami bapaknya Mas Rudi pada tahun 2008 bulan Juni. Nah, ini udah lama banget ya lur ya. Tapi memang cerita ini itu udah sering banget diulang-ulang sama bapaknya Mas Rudi. Sebelumnya ini tak coba jelasin dulu ya lur, tempat tinggal dari Mas Rudi ini. Jadi Mas Rudi itu tinggal di kabupaten, di pedesaannya, cuman tipikal desanya itu bukan yang sawah-sawah, tapi yang masih banyak kebun gitu ya, kebun atau pekarangan. Nah, rumahnya Rudi ini sendiri di desanya itu lumayan sudah cukup banyak penduduk di sana. Rumah warganya itu berdekatan gitu. Cuma di rumahnya Mas Rudi sendiri, di samping sama di belakangnya itu bukan rumah tetangga, tapi kebun bambu, pekarangan bambu. Dan di situ juga nggak jauh ada sungainya. Jadi pekarangan bambu ini memang di masyarakat sekitar situ sudah terkenal keangkerannya. Ada suara-suara, suara cekikikan, suara tangis, itu udah jadi makanan sehari-hari. Warga situ termasuk dari keluarganya Mas Rudi ini sendiri udah gak kaget lur sama gangguan-gangguan mistis yang semacam itu. Nah, jadi hari itu adalah hari Kamis dan besoknya adalah Jumat. Jumatnya Jumat apa? Jumat Kliwon. Dan di Kamis siangnya itu dibuka dengan kejadian Mbak Asri. Mbak Asri itu adalah asisten rumah tangganya Mas Rudi, itu beliau kesurupan. Mbak Asri sendiri itu memang lumayan sensitif orangnya dan sudah beberapa kali juga mengalami kesurupan. Jadi orang-orang di sekitar situ termasuk keluarganya Mas Rudi ini udah gak kaget gitu. Tapi bukan yang setiap hari gitu, sering gitu, enggak. Cuman memang udah terbiasa gitu. Beliau Mbak Asri kesurupan, langsunglah di situ dibantu sama tetangga sekitar dan juga keluarganya Mas Rudi buat disembuhkan. Nah, pada saat itu Mas Rudinya sendiri karena memang masih kecil ya, dia ngeliatin aja gitu kan, penasaran ini Mbak Asri kenapa gitu. Sebelum sadar Mbak Asri itu sempat bilang pas masih kesurupan ya lur, dia tuh sempat bilang nanti malam hati-hati ya. Orang-orang di situ karena ngiranya ya namanya orang kesurupan ya, pasti ucapannya itu ngelantur gitu. Mereka nggak peduli dan nggak lama dari situ Mbak Asri pun sadar. Malamnya, Kamis malamnya, itu karena malam Jumat ya lur, itu biasalah warga-warga sekitar ngadain semacam pengajian rutin malam Jumat. Nah, pada saat itu aman-aman aja. Kemudian di jam 9 malamnya itu tiba-tiba turun hujan. Padahal sehariannya tadi itu cuacanya itu terang, cerah gitu. Dan nggak ada tanda-tanda kayak hujan, kayak hawanya gerah atau hawanya lembab gitu, nggak ada. Padahal pada waktu itu kan bulan Juni ya lur, yang mana harusnya sudah masuk ke musim kemarau, musim panas.
Hujannya sendiri itu enggak yang besar banget kayak petir jedar-jedar gitu, enggak. Cuman memang intensitasnya itu stabil. Dan di jam 10-nya tiba-tiba listrik itu mati. Gelap lah itu kan, satu rumahnya Mas Rudi sama sekitarnya. Apalagi belakangnya itu kan kebun ya, itu makin gelap di situ. Jam 10 mati listrik, mati lampu, itu posisi acara pengajian rutinnya sudah selesai ya Lur. Di jam 11 itu hujannya reda. Hujannya reda, tapi listriknya masih belum nyala, masih gelap-gelapan di situ. Masuk ke jam 12 malam, keluarga semua udah pada tidur, termasuk Mas Rudi sendiri yang pada saat itu masih kecil lah ya. Kecuali Bapak. Bapak itu beliau nggak bisa tidur karena terus-terusan mendengar suara aneh di luar rumah. Nah, suara anehnya itu janggal gitu. Akhirnya Bapak ngeceklah ke ruang tamu. Beliau keluar kamar ke ruang tamu, duduk di situ, menghadap ke luar rumah. Didengar-dengar ya Lur ya, itu suaranya kayak suara orang lagi lari-lari di atas air. Kan itu kan habis hujan ya, otomatis kan ada banyak genangan-genangan air ya. Nah di situ Bapak ngedengar ada suara kayak orang berlarian, cak 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 gitu. Kalau orang Cirebon itu sebutannya icak-icakan. Kalau di Jawa itu sebutannya kecean, main air setelah hujan gitu. Nah aneh kan ya, itu jam 12 malam Lur. Jam 12 malam siapa coba yang keluar rumah terus mainan air, lari-larian pula. Itu kayak ada anak-anak kecil, nggak cuma satu anak gitu ya. Jadi suara cak-cakannya itu banyak gitu. Kayak ada beberapa orang yang mainan air. Nah itu siapa? Terus juga itu kan posisi gelap ya, masih mati listrik. Makin ngerasa janggal, Bapak itu akhirnya ngecek ke jendela. Jendela itu kan ada kordennya ya. Dibuka, wah di situ Bapak ngeliat ada sosok putih 5 biji. Putihnya itu putih bungkusan alias pocong 5 biji Lur. Dia lagi berdiri berjejer tuh 2, 3, 4, 5 gak jauh dari rumahnya Mas Rudi. Dan ngapain coba? Loncat pocongnya tuh loncat kayak twing kayak gitu. Dan karena loncat-loncat itu dia menghasilkan suara cak-cakan kayak orang mainan air gitu. Dan itu jarak dari rumah, dari Bapak berada sampai ke si pocong-pocong itu kira-kira cuma sekitar 5 meter Lur. Dan itu meskipun posisinya gelap peteng dedet gitu ya, tapi karena mereka ini putih bersih gitu ya, jadi otomatis kelihatan gitu. Nah Bapak itu bilang pocongnya itu bentukannya sama, tingginya juga sama, pokoknya benar-benar mirip itu 5-5-nya. Dan mereka ini enggak yang loncat yang tinggi gitu, jadi kayak loncatnya cuma setengah meter dari tanah sampai menghasilkan suara cak-cakan itu. Di situ Bapak itu bukan yang ngerasa takut atau deg-degan atau gimana gitu ya. Iya deg-degan, cuman di situ Bapak lebih ngerasa bingung. Ini pocong ngapain gitu ya mainan air? Apa dia masa kecilnya pas sebelum meninggal itu kurang bahagia gitu. Lagi heran-herannya ya Bapak ngeliatin itu pocong, tiba-tiba dari 5 pocong itu ada satu pocong yang berhenti. Nah, merinding banget. Ada satu pocong yang berhenti dan ngeliat ke arah Bapak, nengok Lur. Itu Bapak ya nggak sempat ngeliat muka detailnya itu kayak gimana. Aduh aku merinding. Nggak sempat ngeliat muka detailnya itu gimana. Bapak tuh langsung nutup gordennya, terus langsung baca-baca doa. Nah pas baca-baca doa itu Bapak ngedengar suara genangan airnya itu berhenti. Cak-cakannya itu berhenti Lur. Dikiranya kan, oh ini karena ketahuan apa ya, dilihatin sama Bapak, jadi mereka terus pergi gitu kan. Bapak ngecek lagi lah, diintip. Wah, di situ Lur, Bapak ngeliat itu pocong 5-5-nya masih ada, terus ngeliatin semua ke arah Bapak. Berjejer gitu ya, yang tadinya itu lagi loncat-loncat, nyamping gitu posisinya, itu semuanya tiba-tiba ngadep semuanya ke arah Bapak, ke arah rumahnya Mas Rudi. Dan tahu nggak, itu pocong nggak cuma diem aja, jadi dia mereka tuh ngeliatin Bapak kayak gitu sambil gerak-gerak.
Ya Allah, sambil gerak-gerak kecil kayak gitu lur. Nah karena sekitarannya itu petang dedet dan cuman kelihatan putih-putihnya aja di situ, karena mereka itu ngeliatin bapak. Jadi bapak itu bisa sedikit ngeliat matanya itu mereka warnanya merah. Merahnya tuh nyala lur. Tapi di situ meskipun warnanya merah, bapak itu nggak ngerasa pocong-pocong itu ngeliatinnya sambil emosi marah gitu, enggak. Jadi cuma kayak bener-bener kayak ngeliatin tok, saling tatap-tatapan. Dan di situ bapak yang tadinya cuma bingung itu badannya seketika nge-freeze lur, nge-freeze kaku, nggak bisa nutup kordennya lagi. Di situ bapak udah yang pasrah gitu ya, sambil lihat-lihatan itu sama 5 pocongnya sekitar kira-kira 5 menitan itu lihat-lihatan tok, terus sambil baca-baca doa. Dan untungnya ketika bapak udah berhasil sedikit gerak kayak gitu ya, bapak langsung lah itu tutup kordennya, terus langsung pergi lari ke kamar. Besoknya bapak itu cerita ke semua keluarga. Cuman di situ Mas Rudinya sendiri nggak percaya. Ya logikanya aja ya lur ya, itu ngapain ada pocong terus mainan air, kecean gitu ngapain gitu kan, nggak masuk akal gitu kan. Nah setelah kejadian itu malam-malam selanjutnya itu di rumahnya Mas Rudi setiap malam ada suara gedoran pintu, bukan yang tok 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 tapi duk 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 duk, dan itu berlangsung sampai Sabtu minggu depannya. Jadi hampir ada 1 mingguan itu baru berhenti. Dan setiap ada suara gedogan pintunya itu nggak ada yang berani ngebukain pintu rumah. Meskipun pada saat itu malamnya itu baru sekitar jam 9 atau jam 10 malam. Belum yang malam banget gitu, tapi nggak ada yang berani. Terus ya, tetangga sekitar itu juga nggak pada ada yang denger suara gedoran pintu itu. Padahal di jam 9 atau jam 10-an malam itu masih ada beberapa orang yang lalu lalang ngelewatin rumahnya Mas Rudi. Tapi mereka pas ditanyain juga nggak ada yang ngeliat apa-apa di depan rumahnya Mas Rudi. Nah terus ya hari Minggunya itu Mas Rudi lagi duduk-duduk aja di ruang tamu. Ruang tamu ngadep ke luar rumah ya. Nah di situ ada anak-anak lagi lewat depan rumahnya Mas Rudi. Tiba-tiba ada satu anak yang nyeletuk, itu ada pocong di situ di rumah itu. Mas Rudi yang pada saat itu lagi santai-santai ya, ngedengar ada anak yang bilang ada pocong di rumahnya Mas Rudi. Dari situ dia langsung ingat cerita soal geng pocong yang diceritain sama bapak. Dari situlah Mas Rudi itu lumayan percaya. Malamnya Mas Rudi itu tiba-tiba sakit lur, demam, panas gitu. Ternyata pada saat itu berbarengan sama adanya fenomena yang viral yaitu polling atau pocong keliling. Nah di fenomena viral itu kan katanya kalau misalkan ada suara gedoran di pintu rumah dan nggak dibukain pintunya, itu bakalan ada orang rumah yang sakit. Ya ngapain juga kalau dibuka nanti wah gitu kan pocong, nggak lucu ya, serem ya. Alhamdulillahnya habis itu nggak ada lagi teror-teror pocong di rumahnya Mas Rudi. Nah Mas Rudi itu juga bilang ternyata selama ini di desa itu juga beredar cerita-cerita horor tentang pocong. Ada pocong yang joget-joget, ada pocong juga yang kepalanya itu bentuknya unik, bentuknya kayak payung. Jadi begitu lur cerita dari Mas Rudi tentang kisah yang dialami sama bapaknya. Nah itu gimana nih menurut sedulur? Lumayan serem atau enggak? Coba komen di bawah ya. Nah kalau sedulur juga punya cerita-cerita tentang pocong keliling atau cerita penampakan yang lain, itu bisa juga langsung aja komen di bawah. Atau misalkan kalau kepanjangan dan kepengen cerita lebih detail, bisa banget langsung dikirim ke alamat email di bawah ini atau ke nomor WA-nya Silas di bawah ini juga. Jangan lupa ya lur, di like, kemudian di share juga, dan di subscribe kalau misalnya tadi belum subscribe ya. Terus juga jangan lupa dinyalain itu tombol notifikasinya, biar kalau misalkan kita update video-video baru, sedulur bisa langsung nonton gak pakai lama. Oke, terima kasih sudah menonton sampai selesai. Assalamualaikum, bye-bye.